Shalom Bapak Ibu, senang kembali bisa melayani di acara Morning Devotion. Hari ini kita masih membahas tentang bagaimana kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kata bersuka cita itu gampang diucapkan Bapak Ibu, tetapi pada prakteknya itu cukup sulit dilakukan, termasuk saya sendiri. Saya pun masih belajar bagaimana caranya ketika sesuatu terjadi dalam hidup saya bisa bersuka cita. Kita bisa bersuka cita ketika tujuan kita tercapai, kita mendapatkan penerimaan, kita mendapatkan penghargaan, kita akan sangat gampang bersuka cita. Tetapi misalnya ada kejahatan, ada penderitaan, ada kematian terjadi dalam hidup kita, apakah kita masih bisa bersuka cita? Itulah yang dunia ajarkan selama ini. Ketika tujuan kita tercapai, kita bersuka cita. Tetapi ketika tujuan kita tidak tercapai, kita menjadi bersedih. Atau ketika doa kita dikabulkan Tuhan, doa kita dijawab Tuhan, kita bersuka cita. Bisakah Bapak Ibu bersuka cita ketika doa Bapak Ibu tidak dikabulkan? Ini mungkin perenungan buat kita, buat saya, dan buat Bapak Ibu semua. Tetapi kita punya kabar baik, saya punya kabar baik, Bible kita punya kabar baik, yaitu di dalam Kristus kita selalu bersuka cita. Kita akan melihat apa saja sukacita di dalam Kristus itu. Yang pertama adalah kita bersuka cita karena kita sudah diampuni. Roma 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita juga bersuka cita di dalam Elohim melalui Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya sekarang kita telah menerima pendamaian itu. Kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan, dan kita mempunyai jaminan keselamatan kekal. Ini yang tidak dimiliki agama lain, ini yang tidak dimiliki oleh kepercayaan lain. Kita sudah dijamin keselamatan kekal bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan hal yang luar biasa, tetapi karena Kristus yang telah mati bagi kita, menanggung segala dosa kita, dan kita sudah diselamatkan. Ketika hal buruk terjadi, ingatlah Bapak Ibu, itu cuma hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita mungkin hidup 70 tahun, di atas 70 tahun pun itu merupakan anugerah yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu hanya sementara. Selepas dari kehidupan yang kita jalani sekarang, kita akan memasuki kehidupan kekal. Dan yang luar biasanya adalah kehidupan kekal kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian yang kedua, sukacita itu dari dalam keluar. Sukacita yang ada di dalam diri kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar sana. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Di sini dikatakan buah roh. Dan kabar baiknya, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi kalau roh itu berbuah, buahnya salah satunya adalah sukacita. Berarti sukacita itu mengalir dari dalam. Apapun keadaan Bapak Ibu sekarang, mau itu baik, buruk, menurut Bapak Ibu, percayalah, sukacita itu mengalir dari dalam. Jadi jangan lagi berpikir ketika ada sesuatu yang terjadi di luar dan itu membuat kita bersukacita. Enggak, sukacita kita itu tetap, sukacita di dalam kita ini kekal Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu buah dari roh yang kekal. Kemudian yang ketiga, sukacita itu merupakan keputusan dari diri kita sendiri. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati
aku lebih bermegah dalam kelemahanku supaya Kristus nyata menaungiku. Ini Paulus yang mengatakan. Paulus ini merupakan rasul anugerah. Tetapi kalau kita baca cerita Paulus ini hatinya penuh melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Paulus mengalami 3 kali mengalami kapal karam. Paulus juga sempat dipanggut oleh ular berbisa. Tetapi ketika Paulus mengeluh pada Tuhan, Tuhan mengatakan, cukuplah anugerahku bagimu, karena di dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Paulus juga mengatakan, karena dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Jadi kalau ada sesuatu hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita berdoa ternyata mungkin Tuhan belum menjawab, ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, kita ini sudah hidup dengan benar nih, misalnya kita lagi di jalan, kita nyetir dengan benar, tetapi ternyata mungkin ada orang mabuk yang nabrak kita dan kemudian kita terjatuh dan kita sakit. Kita yang memutuskan kita harus bersedih atau kita harus bersukacita. Kita tidak bisa mengontrol keadaan kita di luar, Bapak Ibu. Kita nggak bisa kontrol. Kita sudah menerapkan protokol kesehatan nih, misalnya dengan benar. Kita sudah memakai masker, kita sudah mencuci tangan kita sudah menjaga jarak kita. Tetapi misalnya ketika lagi antri di supermarket, ada yang bergerombol atau berdesak-desakan misalnya seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol mereka semua, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa mengontrol respon yang ada di dalam kita. Ketika hal buruk terjadi, ingatlah bahwa di dalam kita ini ada sukacita. Dan sukacita itu abadi. Sukacita itu kekal, Bapak Ibu. Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar. Kemudian yang terakhir adalah bagikan sukacita itu kepada sesama. Kalau kita sudah merasa hidup kita penuh dengan sukacita, bagikan itu kepada sesama. Biarkan orang melihat, oh ternyata orang Kristen itu kayak gini ya. Meskipun di kondisi pandemi seperti ini, meskipun usahanya mungkin lagi mengalami kemunduran, tetapi dia masih bisa bersukacita. Meskipun sekarang dia lagi sakit, tetapi dia masih bisa memberkatin orang lain. Inilah hebatnya Tuhan kita. Inilah hebatnya kekristenan itu, Bapak Ibu. Sukacita kita tidak tergantung dari keadaan yang di luar sana. Orang boleh mengalami kesedihan, orang boleh mengalami kehilangan sukacita, tetapi kita ingatlah, di dalam kita itu ada sukacita. Dan yang luar biasanya, kita pun ada di dalam sukacita itu sendiri, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Hal yang paling gampang adalah seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, ini ada mainan. Nah, ketika mainan ini saya jatuhkan, dia akan terjatuh. Artinya ada satu hukum yang menarik dia, yaitu hukum gravitasi. Tetapi ketika mainan ini saya genggam, dia tidak terjatuh. Nah, sama seperti itulah hidup kita. Kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak bisa dilepaskan dari penderitaan, masalah, sakit penyakit, kematian. Kita pasti akan mengalami itu. Tetapi kabar baiknya, kita ada di dalam Kristus. Kristus yang memegang kita, Kristus yang menyertai kita sampai kepada kekekalan. Dan saya yakin dan percaya Kristus itulah yang akan menjaga sukacita kita sampai selama-lamanya. Yang terakhir dari saya, tetaplah bersukacita, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam keadaan Bapak Ibu sekarang, percayalah, semua mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.